بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علمنا بالقلم علمنا ما لم نعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih kita dalam serial terkait keutamaan ilmu dan ulama serta konsep ilmu dan pengetahuan di dalam Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan melihat kedudukan para ulama di dalam Islam. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang keutamaan ilmu, maka kita lanjutkan terkait dengan kedudukan ulama di dalam Islam. Karena alim ulama di dalam Islam adalah orang-orang yang diberikan amanah besar oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengawal hamba dan masyarakat Islam agar senantiasa mereka patuh dan taat demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan beberapa keutamaan ulama di dalam Islam, yaitu keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan besarnya amanah yang mereka pikul, yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, keutamaan alim ulama, bahwasanya ulama adalah kalangan atau kelompok yang diberikan kepercayaan dan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya terkait amanah ini kita bisa baca dengan sangat jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 18. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan syahida Allahu annahu la ilaha illahu, bahwasanya Allah bersaksi tiada Tuhan yang pantas disembah dengan penuh cinta, dengan penuh harap, dengan penuh rasa takut, illahu, kecuali hanya Dia saja. Wal malaikah, dan juga kalangan malaikat ikut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwa tidak ada yang pantas disembah di kolong langit ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dulu yang menjadi saksi untuk dirinya sebagai satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, lalu kemudian kalangan para malaikat, wa ulul ilmi, demikian pula kalangan para alim ulama. Di sini kita melihat kalangan para alim ulama dari kaum muslimin ini dijadikan salah satu saksi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal bahwa sungguh yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut sebagai tauhid dalam aspek ibadah, di mana kalangan alim ulama setelah Allah, setelah kalangan malaikat, lalu kemudian mereka diberikan amanah untuk menjadi saksi yang jujur terkait dengan masalah tauhid ini. Makanya Allah katakan wa ulul ilmi qaiman bil qisti, bahwa kalangan alim ulama qaiman bil qisti, mereka konsisten untuk menjadi saksi dalam hal tersebut. La ilaha illahu, sungguh tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Allah. Al-Azizul Hakim, zat yang maha kokoh, Al-Aziz, Al-Hakim, namun demikian dia juga maha bijak, sehingga kehebatannya senantiasa mengarahkan Allah, senantiasa hakim bijak, tidak akan keluar dari kepatutan, tidak akan menjadi zalim, dan tidak akan pernah keluar dari yang namanya kasih dan sayang. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya ulama disebutkan terkait ini fa ahlul ilmi humus thiqat, bahwa kalangan alim ulama adalah mereka yang ahlus thiqat, mereka-mereka yang terpercaya, al-udul, yang dianggap adil, alladzina syahadallahu bihim ala a'zami masyhud,
yang dijadikan sebagai saksi terhadap sebuah objek persaksian yang sangat agung. Wa huwa tauhiduhu jalla wa'ala, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi bagaimana kedudukan ulama nomor 2 dan keagungan mereka sebagaimana kita temukan dalam penegasan teks-teks suci di dalam Islam. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji kalangan alim ulama karena ayat-ayat Quran, begitupun teks-teks hadis, beserta pemahaman yang lahir dari Al-Quran dan Sunnah, serta ijma'. Demikian pula nanti referensi lain yang bisa jadi masih dalam tahap perdebatan kayak praktek kalangan penduduk Madinah terhadap Islam. Ada lagi namanya kias dan seterusnya. Ternyata bahwa Quran, Sunnah, ijma' atau ilmu secara umum merupakan hiasan yang Allah titipkan pada jiwa-jiwa kalangan alim ulama. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita lihat di surah Al-Ankabut ayat 49, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bal huwa ayatun bayyinat, bahwa sungguh kitab suci atau Al-Quran ini merupakan bukti dan ayat bayyinat yang sangat nyata fi suduril ladzina utul ilm, di dalam jiwa mereka-mereka yang telah dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, sungguh tidak ada yang mengingkari ayatina, tanda-tanda keagungan dan bukti kekuasaanku, kata Allah, illa zalimuna, kecuali mereka yang zalim terhadap diri, kepada Allah dan seluruh objek yang ada di sekitarnya. Karenanya jemaah dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalangan alim kita menyatakan wa qad madahallahu ahlal ilm, sungguh Allah memuji kalangan para alim ulama, wa athna alaihim, dan mengagungkan mereka, faja'ala kitabahu ayatin bayyinat, sehingga Allah menjadikan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bukti-bukti yang sangat jelas fi sudurihim, di dalam jiwa mereka. Bihi tashrah, dengan demikian jiwa mereka akan menjadi ikut berbahagia, wa tafrah wa tas'ad, berbahagia dengan karunia ilmu yang mereka pahami, yang mereka jadikan sebagai hilyah al-awliya, hiasan, dijadikan sebagai hiburan, dijadikan sebagai sebuah ketenangan jiwa, dijadikan sebagai semangat ya untuk senantiasa berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian terkait keutamaan kedua kalangan alim ulama di dalam Islam. Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan ketiga adalah bahwasanya kalangan alim ulama adalah mereka yang dijadikan sebagai pewaris para nabi. Bahwasanya kalangan para nabi adalah orang-orang yang mendapatkan karunia ilmu dan amal yang kita sebut nikmat an'amta alaihim. Lalu kemudian mereka juga dilantik sebagai pewaris kalangan para nabi. Makanya disebutkan fa inna al-anbiya la yuwarithul al-mal, bahwa kalangan ulama tidaklah mewariskan harta. Lam yuwarithu dinaran wala dirhama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalangan mereka tidak mewariskan dinar, uang dinar, wala dirhama, dan juga bukan dirham, walakin warathul ilm. Yang diwariskan kalangan ulama adalah ilmu keislaman ini. Karenanya pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita menemukan di surah An-Nahl ayat 43, sampai-sampai Allah meminta siapapun agar bertanya kepada kalangan alim ulama ketika mereka tidak mengetahui dan tidak memiliki pemahaman tentang suatu hal. Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah dengan baik kepada kalangan alim ulama, dan mereka disebut ahlu dzikr, orang-orang yang
disebut ahli zikir karena kegiatan intelektual manakala dilakukan karena Allah, maka ia akan terhitung sebagai bagian daripada zikir. Dan ilmu adalah merupakan zikir yang utama karena tidak semua orang diberikan karunia ilmu. Makanya fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu kalangan alim ulama, sehingga dengan ayat ini kita memahami bahwa yang namanya zikir bukan sekedar mengucapkan subhanallah walhamdulillah ataupun tilawah, tetapi kemampuan untuk memahami makna daripada kandungan ayat, kandungan hadis, kandungan ijma yang telah dititipkan dan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat manusia ini, terutama kepada kalangan para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 keutamaan tersebut kita sungguh yakin bahwa ulama memiliki posisi yang sangat agung di dalam Islam. Selama kalangan alim ulama bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mengawal ajaran dan syariat Allah, maka mereka semuanya disebut sebagai ulul amr, yaitu pemerintah di dalam Islam. Semoga dengan penjelasan ini dan penjelasan sebelumnya tentang nilai ilmu, kita memahami bahwa penting bagi kita semua untuk tidak menjauh dari majelis ilmu, bahkan berusaha menjadi bagian daripada orang-orang yang dianggap alim ulama di dalam Islam. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.